Bagaimana mungkin sebuah proyek kapal perang berukuran sedang menelan biaya hampir 60 triliun rupiah tapi tak kunjung siap tempur, sementara Indonesia justru mampu membangun 2 unit fregat raksasa yang jauh lebih canggih dengan biaya hanya sepertiganya? Entah dosa atau kesialan apa yang sebenarnya sedang menimpa proyek Littoral Combat Ship LCS milik tetangga kita, Malaysia. Jujur saja, kita semua mungkin sudah agak bosan mendengar nama program fregat Maharaja Lela kelas ini. Proyek yang digadang-gadang jadi tulang punggung kekuatan tempur tentara laut di Raja Malaysia ini seolah tidak pernah berhenti memberikan kejutan yang sayangnya berujung buruk. Bayangkan saja, anggaran awal proyek ini yang semula berada di angka 9 miliar hingga 11,2 miliar ringgit, kini secara mengejutkan melambung tinggi hingga menyentuh angka 17 miliar ringgit. Jika dikonversi, angka ini sudah berada di kisaran 3,6 hingga 3,8 miliar dolar Amerika. Secara kalkulasi anggaran, angka fantastis ini sudah hampir setara untuk memboyong 2 unit destroyer kelas berat buatan barat modern. Tapi apa yang didapat Malaysia? 6 kapal yang direncanakan kini dipangkas menjadi 5, dan sampai detik ini belum ada satupun unit yang benar-benar siap beroperasi penuh secara kombatan. Fleet without teeth. Masalah anggaran yang membengkak itu baru permukaan. Ibarat sudah jatuh, tertimpa tangga, lalu tertimpa material bangunan. Kesialan proyek Maharaja Lela ini datang bertubi-tubi. Salah satu problem paling fatal yang kini menghantui LCS Class adalah penuaan teknologi sebelum kapal itu sendiri sempat mencicipi asinnya air laut secara operasional. Paket sensor, radar Smart S Mark II, dan sistem manajemen tempur yang dipesan sekitar tahun 2014 hingga 2016, kini kondisinya sudah mendekati masa kedaluarsa secara siklus teknologi. Peralatan elektronik dan radar masa kini berkembang sangat pesat. Komponen sensor yang dibeli sedemikian mahal 1 dekade lalu, kini berisiko mengalami kelangkaan suku cadang bahkan sebelum kapalnya diresmikan. Belum lagi bicara masalah sistem persenjataan. Proyek yang tertunda berorientasi tahunan ini membuat integrasi platform senjata menjadi carut-marut. Senjata belum terpasang sempurna, modul rudal belum siap, dan radar utama masih harus terus disesuaikan ulang. Hasilnya adalah sebuah platform senilai miliaran ringgit yang berpotensi menjadi kapal tanpa daya gempur saat berhadapan dengan ancaman real di lautan. Perbandingan dengan Balaputra Dewa. Sekarang, mari kita alihkan pandangan sejenak ke selatan. Mari kita bandingkan dengan apa yang sedang dikerjakan oleh TNI, Angkatan Laut, dan galangan kapal dalam negeri Indonesia melalui proyek fregat Merah Putih Balaputra Dewa berbasis desain Arrowhead 140. Di saat tetangga sebelah pusing dengan lonjakan biaya yang tidak masuk akal, Indonesia mengeksekusi 2 unit fregat Merah Putih dengan nilai kontrak sekitar 720 juta dolar Amerika, atau di kisaran 11 triliun rupiah untuk 2 unit sekaligus. Bandingkan angkanya. Malaysia merogoh kocek hingga 3,6 miliar dolar Amerika Serikat lebih untuk 5 unit LCS yang terus tertunda, dengan rata-rata 700 hingga 800 juta dolar Amerika Serikat per kapal. Sementara Indonesia mendapatkan 2 unit fregat kelas berat jauh lebih murah per unitnya, dengan kepastian alih teknologi yang berjalan mulus di PT PAL Surabaya. Secara spesifikasi teknis, fregat Merah Putih unggul telak. Pertama dari segi bobot dan dimensi, Balaputra Dewa memiliki bobot tandas sekitar 5.700 ton dengan panjang 140 meter, sementara Maharaja Lela hanya berbobot 3.100 ton dengan panjang 111 meter. Ini artinya, Indonesia membangun fregat sejati yang berukuran jauh lebih besar, lebih stabil di lautan lepas, dan memiliki ketahanan layar yang jauh lebih tinggi. Kedua dari fleksibilitas peluncur rudal vertikal, dengan lambung yang lebih besar, Balaputra Dewa mampu menampung modul vertical launching system yang jauh lebih banyak untuk rudal pertahanan udara jarak sedang hingga jauh, serta rudal anti kapal supersonik. Progres eksekusi. Hal yang paling krusial dalam pembangunan kapal perang bukanlah seberapa megah meket yang dipamerkan di pameran pertahanan, melainkan kedisiplinan manajemen proyek dan jadwal penyelesaian. Proyek Balaputra Dewa menunjukkan bagaimana kerjasama strategis antara Kementerian Pertahanan RI, PT PAL, dan mitra teknis internasional mampu mengeksekusi jadwal konstruksi dengan presisi tinggi. Peletakan lunas, peluncuran kapal, hingga tahap pemasangan modul utama dilakukan secara terukur. Radar AESA modern mulai terpasang. Integrasi persenjataan disiapkan secara modular dan pengerjaan melaju sesuai target. Sementara di sisi lain, LCS Maharaja Lela menjadi contoh klasik bagaimana tata kelola manajemen galangan, birokrasi yang rumit,
serta dinamika internal membuat sebuah proyek strategis terjebak dalam krisis. Jadwal meleset bertahun-tahun, klaim penambahan dana terus mengucur, sementara unit pertamanya masih berjuang untuk benar-benar siap tempur. Pada akhirnya, Laut tidak pernah peduli seberapa mahal harga yang tercantum di atas kertas kontrak pertahanan. Yang diakui di lautan adalah kapal perang mana yang hadir secara nyata, siap tempur, dan didukung teknologi yang relevan dengan zamannya. Indonesia membuktikan bahwa dengan perencanaan yang matang, pemilihan desain dasar yang teruji, serta komitmen kemandirian industri pertahanan dalam negeri, kita mampu menghadirkan kapal perang kelas berat dengan harga yang rasional, efisien, dan tepat waktu. Sementara bagi tetangga kita, LCS Maharaja Lela mungkin akan tetap menjadi pelajaran berharga tentang betapa mahalnya harga sebuah penundaan dan ketidakefisienan manajemen pertahanan. Bagaimana pendapat Anda mengenai perbandingan dua proyek fregat besar di Asia Tenggara ini? Tulis analisis dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah.